ke rumahnya gelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel Nura Punya Cerita. Terima kasih teman-teman yang baru melihat channel Nura Punya Cerita dan mengklik kemudian menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih ya teman-teman. Bantu subscribe, like, dan komen ya. Oke, hari ini aku mau bikin roti seribuan ya teman-teman untuk jualan. Jadi aku mau cobain dulu bikin isiannya. Ini isiannya ada 500 ml air ditambah gula pasir sebanyak 100 gram. Kemudian aku campurkan dengan tepung maizena sebanyak 50 gram. Kemudian tambahkan juga susu kental manis. Terserah teman-teman mau segimana. Kalau aku di sini kurang lebih 6 sendok makan ya teman-teman. Lalu ini ditambahkan esen durian. Kalau teman-teman ingin menambahkan esen strawberry atau apa, terserah teman-teman ya. Di sini aku rasa flaknya mau rasa durian. Ini diaduk terus dengan api kecil sampai tercampur rata dan jangan sampai menggumpal teman-teman. Untuk isian flaknya ini aku terus mengaduk, jadi jangan sampai menggumpal di bawahnya ya teman-teman ya. Aura lagi ngapain tuh? Uminya lagi bikin roti sambil ngasuh. Nih. Dah. Aura. Ini bikin roti dulu ya. Ya. Nah, kalau teman-teman flak duriannya ingin agak padat, tambahkan tepung terigu, tambahkan air sedikit ya biar tercampur. Tepung terigunya sebanyak 25 gram aja. Kemudian campurkan dengan flak yang tadi udah dibikin. Kita aduk rata lagi. Kita masak sampai benar-benar matang. Teman-teman bisa cobain aja. Mau lagi? Enak? Coba lihat Umi, lihat. Enak? Enak. Ini kayaknya udah matang teman-teman. Udah tercampur rata. Dan saya pindahkan ke dalam mangkuk, ke dalam wadah. Kemudian ditutup rapat dengan plastik ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kita mau bikin roti, udah flaknya itu udah jadi, kita tutup dengan plastik wrapping ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku mau bikin rotinya teman-teman. Ada terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan gula pasir 40 gram dan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian susu bubuk sebanyak 2 sendok makan. Kita campurkan sampai tercampur rata dengan sendok ya. Lalu kita tambahkan air dingin ya atau air es sebanyak 130 gram. Karena di sini kita bikin rotinya itu roti ekonomi seribuan, jadi nggak usah pakai susu cair dan telur. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya teman-teman ya. Kalau misalnya sekiranya kurang air bisa ditambahkan lagi. Jadi airnya itu jangan dimasukkan langsung gitu, bertahap dimasukkannya ya teman-teman ya. Ini aku
ngadonnya itu pakai tangan ya teman-teman, nggak pakai mixer sama sekali. Ini aku coba pakai tangan. Kalau teman-teman mau pakai mixer boleh juga, lebih mempermudah. Kemudian setelah tercampur rata adonannya, kita masukkan margarinnya itu sebanyak 32 gram ya teman-teman, atau 30 gram, dan garam. Kita adoni kembali sampai benar-benar tercampur dan gak lengket. Jangan khawatir ya teman-teman, ini gak kelengketan. Nanti setelah beberapa kali kita adoni, ini gak akan jadi lengket ya teman-teman. Nah, ini setelah diadoni beberapa menit ya teman-teman, ini hasilnya akan seperti ini, dan teman-teman bisa tes aja, nggak sobek ya. Nah, setelah itu kita diamkan selama 30 menit. Kita tutup ya teman-teman biar adonannya tidak kering. Kita tutup. Kemudian ini sudah 30 menit, aku buka tutupnya dan aku kempiskan. Lanjut, di sini aku mau timbang. Ini ditimbangnya 30 gram ya teman-teman ya. Aku timbang masing-masing adonannya itu 30 gram. Kalau di daerah saya itu jualan roti yang terlalu mahal kurang laku ya teman-teman ya. Jadi kalau di daerah saya itu rotinya itu harus murah, kemudian kenyang gitu ya teman-teman. Jadi ini beratnya lumayan lah, kalau dijual harga 1000-an udah cukup murah. Dengan berat 30 gram nanti kan belum ditambah flaknya juga. Ya semoga laku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan, lihat pasarnya dulu mau dijual di mana. Jadi makanya aku pingin buat roti itu roti yang murah tapi enak juga, terus nggak pakai bahan pengawet juga, aman gitu ya teman-teman, kenyang dan murah gitu. Pokoknya kalau teman-teman mau usaha, lihat dulu pasarnya biar nggak salah. Soalnya aku udah beberapa kali pengalaman salah pasar, kita jualannya yang mahal nggak akan laku. Nah, ini isian flaknya udah aku mixer lagi biar lembut gitu ya teman-teman. Udah aku mix dengan mixer, kocok lagi. Nah, ini aku masukin ke plastik segitiga biar mudah nanti ngemasukin ke adonan rotinya. Nah, setelah adonan rotinya udah di rolling-rolling kayak gitu, baru kita isi flak. Jangan lupa loyangnya itu dikasih margarin ya teman-teman. Ini aku pakai minyak buat alas rotinya biar nggak lengket ya teman-teman ya.
Seperti ini ya teman-teman cara aku kalau masukin roti bulat. Emang agak sulit sih teman-teman kalau roti yang bulat itu. Kita cubit-cubit pinggirannya biar nggak kebuka ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Sambil kita meronding mengisi flaknya ke dalam roti atau adonan, kita panaskan dulu ovennya teman-teman. Di sini aku pakai oven gas. Kita panaskan dulu. Jadi nanti pas udah rotinya udah mengembang, lalu kita masukkan. Suhunya aku pakai suhu 140 derajat Celcius ya teman-teman ya. Selama 25 menit aja. Nah ini udah selesai semuanya, udah aku diamkan selama 30 menit. Lalu kita open. Di sini aku lanjut beres-beres ya teman-teman, karena Haura sama kakangnya masih tidur. Tapi kalau kakang sih baik-baik aja ya teman-teman. Meskipun gak tidur, dia tiduran karena gak bisa apa-apa. Cuman kalau Haura biasanya kalau aku lagi masak atau bikin pesanan atau bikin roti atau pesanan catering, Haura itu suka rada riweuh juga ya teman-teman ya. Tapi ya kita sebisa mungkin sambil ngasuh ya teman-teman ya. Ini mumpung Hauranya tidur, aku beresin dulu tempat meja wastafelnya biar nggak terlalu berantakan juga. Kalau kakang sih aman-aman aja ya teman-teman, karena kakang paling kalau misalnya nangis mungkin lapar atau misalnya pampernya udah penuh dengan air pipis, jadi aku harus langsung ganti gitu ya teman-teman ya. Teman-teman jangan fokus sama dapur bawah wastafel karena ini belum selesai dilanjutkan ya teman-teman. Aku belum punya biayanya, jadi tenang aja teman-teman. Aku lagi berusaha sama Pak Suami untuk membereskan, menyicil dapur yang belum dibenerin karena butuh biaya yang cukup besar ya teman-teman. Apalagi kalau udah masalah atapnya itu kan bocor, jadi di sini aku nggak terlalu banyak barang-barang karena nanti kalau misalnya udah hujan bocor besar, aku masukin ke lemari ini bumbu-bumbunya ke dalam. Nah seperti ini ya teman-teman, tuh lagi pada tidur. Kalau kakang sih baik-baik aja, malah ngejagain adiknya. Nah ini alhamdulillah udah 25 menit aku buka dan aku angkat. Udah matang ya teman-teman, alhamdulillah. Ini roti fla isi. Ini roti isi fla 1000-an. Udah mateng. Aku mau olesi dengan margarin ya teman-teman, biar mengkilat dan wangi juga. Menurut aku ini cocok banget kalau dijual 1000-an di daerah desa ya teman-teman. Setelah diolesi, aku mau pindahkan ke cooling rack ya teman-teman ya. Teman-teman yang menonton video aku, jangan bosan-bosan ya. Terima kasih, bantu untuk support terus video Nur Punya Cerita. Kalau teman-teman suka dengan videonya, tolong di like ya teman-teman. Dan kalau ada masukan atau apapun itu, aku minta komentarnya ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah matang teman-teman rotinya. Gimana teman-teman, tuh lihat
cocok banget kan kalau misalnya dijual 1000-an. Flaknya juga mudah buatnya. Terus adonan rotinya juga nggak pakai bahan pengawet juga. Ini roti 1000-an, enak, padat ya teman-teman. Ini dari 1/4 terigu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh. Bangun ya. Udah matang rotinya, auranya bangun. Baru bangun tidur langsung makan roti. Ini isinya teh apa? Coba lihat isinya. Aura buka isinya. Enak nggak? Buka, ada isinya tuh. Ini cobain. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Naon nya tahu? Roti, eta mah roti, tak aya aug mah. Roti. Roti. Nungkeun mah nya gelisnya. Ya. Ya sok. Ya cenah hiji. Sabaraha ieu teh hijina? Tuh dijual. Hah? Engke jualanana. Engke jualanana, engke ieu mah Sabaraha ieu hijina? kanggo contoh ieu mah. Kah? Hijina 1000-an. Bara 1000-an. 1000-an. Nuhun. 1000-an. Ai padahal meuli ai bungkus ai. Kana cacah nanya. Ya sok. Ya. Atahan kata si aneh entong si mah bisa tara pogo irana. Tara pogo datang. Nih mamahnya lagi udah pikun. Kapuluh lah. Jadi nyobain. Kalau dah cari macam tanah macam. Sampai keringatan, Umi panas. Dekat open gas. Oke, alhamdulillah teman-teman, mungkin segitu dulu video aku kali ini membuat roti 1000-an untuk jualan, untuk ide jualan. Murah, padat, berisi, jadi bikin kenyang juga rotinya, harganya juga murah. Teman-teman bisa dicoba di rumah ya teman-teman. Terima kasih udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Terima kasih ya teman-teman udah nonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 roti teman-teman, dari 1/4 kilogram terigu tanpa telur ya. Oke teman-teman, bisa coba di rumah buat camilan atau buat ide jualan teman-teman ya. Isiannya bisa apa aja, dan ini kebetulan isiannya aku isian flak durian. Ini setelah flak durian yang tadi dibikin, ini isinya tuh. Enak, harga 1000 tapi insya Allah tanpa bahan pengawet ya teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah ya. Kakang juga pasti suka ya kak. Diam. Udah ya, segitu dulu teman-teman.
Semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe channel Nora Punya Cerita. Aku sekarang mau gantiin popok kakak. Nuju dagang, sabaraya, sabaraha, sarupya. Sok mama, mumpung haneut keneh. Dua, aib wes sareng aib wes duka sabaraha, duka saberiji. Ayo kita 10. Ya, sok mau 10. Rotinya juga ada 12. Tadi yang rusak, tapi insya Allah tetap enak. Wa kasih ini buat wa ini wa gitu. Nih 1 hewan, nanti kita bikin banyak. Sok ini kasihin cepet, sok pegang dulu sama dulu nih. Yuk, oh, buat wanya katanya cara lembut banget tuh. Mana ya uakeun Mandi punya.